Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insyaallah masuk surga bersama keluarga dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratul Fatihah, insya Allah setelah kita mengikuti kajian kita, akan kita perlakukan sebagai ikrar kita setiap hari, komitmen kita, janji kita, dan syukur-syukur kalau kita menjadikan itu sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita baca di dalam sholat setiap hari 17 kali, untuk selanjutnya kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita maknai motivasi hidup kita, motivasi hidupku. Alhamdulillahirabbil alamin, sikap hidupku. Ar-Rahman Ar-Rahim kita maknai sebagai perjuangan hidup. Kita harus berkompetisi dengan orang lain, apalagi orang-orang yang tidak beriman. Maliki yaumiddin, cita-cita hidup kita ingin berjumpa dengan raja itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu cara hidup kita dalam menjalani hidup ini. Seluruh gerak langkah kata kita menjadi ibadah, dan ketika kita trouble menghadapi masalah, maka minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim, jalan hidupku. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita maknai itu adalah harapan hidup itu. Setelah kita baca semua itu, lalu kita ucapkan amin. Satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang ketika selesai membacanya diucapkan amin adalah suratul Fatihah. Apakah ada orang membaca surah Al-Kautsar setelah itu amin? Apakah ada orang membaca suratul Al-Kahfi setiap malam Jumat di hari Jumat, nanti selesai dibacakan amin? Enggak ada, hanya suratul Fatihah. Kenapa demikian? Karena suratul Fatihah itu salah satu nama yang melekat padanya. Dari sekian banyak nama dari suratul Fatihah, dia digelari dengan suratul doa, yaitu surah yang di dalamnya mengandung doa. Bahkan ada teks hadis yang sangat sahih, ketika seseorang kesulitan merangkai kata-kata, kalimat dalam berdoa, cukup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan alhamdulillah saja, masyhur ini menjadi doa. Kalau orang nggak bisa berdoa, tidak bisa merangkai kata-kata, menyusun kalimat, ucapkan alhamdulillah, sudah menjadi doa. Sehingga ada teks yang lain, Abdulul dzikri la ilaha illallah. Seabdul-abdulnya zikir, ucapan adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan abdulul doa alhamdulillah, seabdul-abdulnya doa adalah alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah ini apalagi kalau kita baca secara keseluruhan suratul Fatihah, maka jangan disalahkan kalau ada orang sedikit-sedikit Al-Fatihah, mulai majlisnya dengan Al-Fatihah, bukan tidak berdasar. Baik langsung maupun tidak langsung, semuanya itu ada dasarnya. Sehingga ketika seseorang selesai membaca suratul Fatihah, diucapkan amin. Ini kadang-kadang dalam mengucapkan amin ini banyak yang kurang tepat. Ada yang membaca A-nya pendek, Mi-nya panjang, amin. Sehingga artinya bukan mudah-mudahan dikabulkan, tapi amin maksudnya orang yang amanah, orang yang terpercaya. Ada juga yang memanjangkan A-nya, Mi-nya juga panjang, Mi-nya dipendekkan, amin. Nah, ini berarti maknanya bukan lagi mudah-mudahan dikabulkan, tapi berimanlah atau berilah jaminan keamanan. Ada juga yang amin. Nah, ini ada juga yang mengucapkan seperti itu, sehingga A-nya dibaca panjang 5 harokah, lalu mimnya bertasydid, dan minnya dibaca juga panjang. Artinya adalah orang yang bermaksud menuju kepada suatu tempat. Lalu yang tepat yang mana? Yaitu A-nya dibaca panjang, minimal 2 harokah, lalu mengikuti mat badal ini
minnya dibaca panjang 4 sampai 6 harokah. Amin. Maka kalau seperti itu maknanya adalah kabulkanlah. Satu-satunya surah yang di akhirnya diucapkan amin adalah suratul Fatihah. Kenapa? Karena itu mengandung doa. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang sekali, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Rasulullah mendengar suara bunyi dari atas. Mendengar bunyi itu, malaikat Jibril menoleh ke atas, kemudian berkata, itu sebuah pintu yang sudah terbuka. Sebelum ini sudah terbuka. Dari pintu itu turunlah satu malaikat yang langsung menuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dikatakan kepada Rasulullah? Abshir binuraini qad utitahuma lam yutahuma nabiyun qablaka fatihatil kitab. Bergembiralah engkau wahai Muhammad, karena engkau mendapatkan dua cahaya, yang dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Mana yang dimaksud dua cahaya ini? Yang pertama adalah Fatihatil Kitab, yaitu Al-Quran suratul Fatihah, wa khawatimi suratul Baqarah, lam yaqra' harfan minha illa utitu. Jadi yang pertama adalah suratul Fatihah, yang kedua adalah akhir suratul Baqarah. Illa utitahu. Ketika kita membaca keduanya, maka dikatakan harfan, setiap hurufnya yang kita baca itu keduanya pasti kita mendapatkannya. Jadi makanya dari sekian bacaan surah ayat yang tidak diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya adalah suratul Fatihah dan akhir suratul Baqarah, mulai dari amanar rasulu dan seterusnya itu. Sehingga ketika kita membacanya dari dua cahaya ini, setiap hurufnya engkau baca dari keduanya pasti engkau mendapatkannya, baik dibaca di dalam sholat maupun di luar sholat. Makanya di kalangan para ulama-ulama Nahdien dan ulama-ulama yang lainnya, tidak sedikit mereka sedikit-sedikit membaca Fatihah, karena memang doa. Suratul Fatihah itu doa, sehingga didorong dengan amin. Mengawali taklimnya dengan Fatihah, menutup doanya dengan Fatihah. Langsung tidak langsung, maka didasarkan pada demikian ini. Maka dari itu para pemirsa sekalian, mari kita jadikan suratul Fatihah itulah komitmen hidup kita, janji kita, ikrar kita, sehingga ketika Allah memerintahkan membacanya dan itu wajib, lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada solat bagi orang yang dalam solatnya tidak baca Fatihah, maka itu pasti ada tujuan terbesar untuk membentuk karakter kita lewat bacaan itu, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang hebat. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Segala kekurangan dan keterbatasan mohon dimaafkan. Senantiasa Allah meridhoi kita dimanapun kita berada. Dan jangan lupa kajian Fatihah yang banyak, buku-buku yang bertema tentang suratul Fatihah sangat banyak sekali, akan semakin menambah kelengkapan, kesempurnaan, dan semakin kekaguman kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.